Perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yanti Fakar yang ditugaskan oleh asosiasi pertama untuk menjadi moderator seminar pada siang hari ini. Topik seminar hari ini adalah pengelolaan limbah pembongkaran bangunan, tinjauan peraturan dan pelaksanaan. Acara ini diselenggarakan oleh Perkumpulan Tenaga Ahli Konstruksi Mandiri pertama serta didukung oleh P3SM. Bapak dan Ibu, kami sampaikan pula peserta wajib mendaftar melalui website P3SM, www.p3sm.or.id. Nantinya untuk materi dan e-sertifikat bisa didownload di https://srtf.p3sm.or.id setelah acara selesai dan mengisi kuesioner. Peserta dipersilakan untuk absen pada link yang di-share melalui kolom chat. Bapak Ibu, mohon izin untuk memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Narasumber kita siang hari ini adalah Profesor Haryanto Setiawan, PhD. Beliau adalah guru besar Fakultas Teknik Universitas Atmajaya Yogyakarta. Berikut kami bacakan CV beliau. Nama Profesor Haryanto Setiawan. Tempat tanggal lahir di Semarang 1 Agustus 1964. Alamat beliau di Nogosaren Baru, Yogyakarta. Pekerjaan beliau adalah dosen dan guru besar Fakultas Teknik Universitas Atmajaya Yogyakarta. Riwayat pendidikan beliau S1 Teknik Sipil Universitas Atmajaya Yogyakarta, lulus tahun 1988. S2 Manajemen Konstruksi ASEAN Institute of Technology Thailand, lulus tahun 1993. S3 PhD Manajemen Konstruksi Heriot Watt University United Kingdom, lulus tahun 2015. Profesi Insinyur UGM, lulus tahun 2024. Untuk riset dan publikasi beliau sangat banyak. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena terbatas waktu. Pengalaman lain juga sangat banyak, antaranya menjadi Team Leader of Sakura Exchange Program in Science to Nihon University, menjadi asesor Lamtek, menjadi evaluator IABI, dan expert pada beberapa pekerjaan dari Kementerian PU. Demikian CV beliau. Kami sampaikan kepada semua peserta untuk tanya jawab nanti diajukan setelah presentasi, atau bisa melalui kolom chat, atau bisa melalui fitur raise hand. Pada yang saya hormati narasumber kita, Bapak Profesor Haryanto Setiawan, kami persilakan untuk menyampaikan materi seminar kurang lebih 50-60 menit. Pak Haryanto, bisa dimulai sekarang. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Yanti selaku moderator. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sudah pernah menjadi narasumber dalam forum seperti ini, begitu ya. Mungkin sebagian sudah mengenal saya pada forum sebelumnya tersebut. Pertama, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada Bapak Ibu yang sedang menjalankan ibadah puasa, ya. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu sekalian di tengah menjalankan puasa masih bisa mengikuti kegiatan pada siang hari ini dengan baik gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada siang sore hari ini saya akan berbagi pengalaman. Ya, sebentar, izinkan saya share screen. Apakah screen saya bisa dilihat, Bapak Ibu sekalian? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Jadi pada siang hari ini saya akan
berbagi eh, penelitian yang sudah saya lakukan bersama mahasiswa saya, ya. Jadi ini adalah hasil penelitian kami bersama dengan Albert, ya, terkait dengan bagaimana limbah dari bongkaran bangunan itu dikelola. Kita akan meninjau dari sisi peraturan yang mengatur pengelolaan limbah bongkaran bangunan ini, juga bagaimana hal tersebut dilaksanakan oleh kontraktor eh, apa kontraktor yang menangani bongkaran bangunan. Jadi bagaimana limbah dari bongkaran bangunan itu diatur, dikelola oleh kontraktor terkait. Kita awali dengan melihat bagaimana prospek industri konstruksi di Indonesia. Ya, jadi kalau kita perhatikan, ya, dari diagram yang ada di sebelah kiri, dari tahun ke tahun sejak tahun 2020 hingga 2023, nilai total konstruksi yang ada di Indonesia ini cenderung naik, ya. Eh, Kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya memang ada kalanya turun, tetapi kita lihat bahwa akhir-akhir ini, 3 tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan terus, ya. Eh, Data ini saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik, data dari tahun 2022 sampai 2024. Jadi kita lihat bahwa industri konstruksi di Indonesia ini selalu meningkat nilainya. Kemudian kita lihat bagaimana kondisi yang terjadi pada sektor konstruksi ini. Jadi konstruksi ini merupakan sektor dengan sumber daya paling intensif di dunia. Jadi paling banyak menggunakan sumber daya yang ada di dunia ini. Jadi industri konstruksi ini mengkonsumsi lebih dari setengah dari total sumber daya global, ya, yang digunakan. Bertanggung jawab atas lebih dari sepertiga total penggunaan energi global dan emisi yang terkait. Ya, juga selain mengkonsumsi sumber daya, juga mengkonsumsi energi yang ada di dunia ini. Kemudian sebagai akibatnya juga menghasilkan aliran limbah yang terbesar yang memiliki beberapa dampak lingkungan, dampak sosial, juga dampak pada faktor ekonomi, ya. Jadi menggunakan sumber daya, menggunakan energi, kemudian juga menghasilkan limbah yang paling besar. Dan ini tentunya akan membawa dampak dari pada lingkungan, pada sosial maupun pada ekonomi. Ini Maaf, adalah hasil maaf, dari Prof. penelitian Slide-nya yang tidak bergerak. dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Ya, jadi ini terjadi secara umum di seluruh dunia. Nah, Maaf, Prof. Slide-nya nggak bergerak ini. Belum slide-nya nggak bergerak. berpindah. Maaf. Sebentar ya. Oke. Sekarang Belum ada pergerakan. saya saya stop share dulu, saya ulang lagi ya. Ya, Kalau sekarang udah berganti ya. sudah berganti ya. Baik, maaf tadi nggak tahu nih ada masalah apa. Ya, boleh dilanjut tuh. Boleh dilanjut, Prof. Ya, baik. Nggak bisa di full screen. Bentar.
Oh, bisa di full screen sebentar ya. Ya, oke lah. Ya, jadi itu tadi ya, saya sedikit ulang. Prospeknya bagus, industri konsumsi ini, kemudian banyak memakan sumber daya, di sisi lain juga banyak menghasilkan limbah. Nah, kalau kita lihat ya, eh, proyek konstruksi itu mempunyai siklus hidup. Sekarang bergerak ya, Sudah bergerak, Prof, tapi bisa minta di full screen? ya itu nggak bisa kenapa ya, saya nggak tahu nih. Oh ya Sebentar, udah. saya ulang lagi ya. Eh, Nggak tahu nih kenapa ya. Oke ya, sebentar ini. Aduh, ini kenapa sih? Nah, sudah full screen, Prof. Sekarang full screen. Sudah full screen. Nah ya, oke. Oke, udah Bergerak bisa. nggak ini sekarang? Bergerak, bergerak. Bergerak ya. Mm-mm. Ya. Jadi eh, dari siklus hidup proyek konstruksi ya, kita lihat mulai dari adanya market demand, jadi adanya kebutuhan, di situ kita mendefinisikan tujuan dan skop dari proyek yang ingin kita bangun. Kemudian kita mulai ke eh, merencanakan secara konseptual, melakukan feasibility study, sehingga hasilnya kita menghasilkan rencana secara konseptual dan preliminary design. Pada tahap selanjutnya, kalau tahap ini menyatakan bahwa proyek itu visible untuk dijalankan, kita akan melakukan desain, ya, sehingga kita mempunyai rencana yang lebih rinci, termasuk spesifikasinya. Kemudian kita melakukan proses procurement, kita eh, melakukan eh, pembangunan, ya, sehingga hasilnya bahwa pembangunan itu selesai dijalankan, kemudian mulai digunakan, kemudian eh, dioperasikan dan dipelihara sampai akhirnya ya di akhir masa eh, eh, operasional ini kita akan ke eh, sampai pada tahap disposal, ya, menghancurkan bangunan tersebut karena sudah tidak digunakan lagi, ya. Nah, di antara semua tahapan ini, ya, bagian yang paling banyak memakan bagian yang paling banyak menghasilkan limbah adalah bagian disposal ini. Ya, nanti kita akan lihat
hasil penelitian sebelumnya. Ya, mohon maaf sekarang kelihatan baik, Bu Yanti. Kelihatan baik, Pak. Oke, karena rupanya saya tidak boleh pakai dua monitor. Saya tadi pakai monitor yang besar, sekarang saya cabut saja. Jadi saya hanya di laptop. Ya, jadi itu ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian ada gangguan-gangguan ini ya. Jadi dari berbagai tahapan pada siklus hidup dari suatu proyek, hasil penelitian terdahulu yang paling banyak menghasilkan limbah adalah tahapan akhir, yaitu pada saat kita membongkar bangunan tersebut. Ya, nah kalau di Indonesia ya pembongkaran itu kan berlangsung ya biasa saja gitu ya, bangunan itu kalau ada satu bangunan dibongkar gitu ya. Nah, pengalaman saya pada saat saya di eh, Inggris dulu ya, kalau sampai ada satu bangunan yang mau dibongkar itu menjadi suatu event besar gitu. Sampai membagi undangan, orang datang menyaksikan pembongkaran bangunan itu begitu. Kalau yang terjadi di sana seperti itu, kalau di Indonesia bongkar-bongkar aja gitu kan. Ya, nah pada tahap ini paling banyak dihasilkan limbah ya dibandingkan dengan pada saat proses pembangunan. Proses pembangunan tentu juga ada limbah-limbahnya ya, tetapi yang paling besar adalah pada saat kita membongkar suatu bangunan, karena semua akan menjadi limbah ya pada saat kita membongkar bangunan tersebut. Nah, kalau kita lihat ya data dari Environmental Protection Agency di tahun 2016, kita bisa melihat bahwa fase pembongkaran memiliki persentase lebih besar dalam berkontribusi menjadi bangkitan puing-puing dibandingkan dengan fase konstruksi. Serta sumber terbesarnya adalah pada bangunan gedung, jalan, dan jembatan. Ya, ini adalah datanya ya pada tiap jenis limbah yang dihasilkan ya yang diberi warna merah itu adalah limbah pada masa demolisi atau pembongkaran dan yang biru itu adalah pada masa konstruksi. Ya, kita lihat bahwa sangat dominan yang warna merah. Misalnya beton itu limbah dari demolisi itu hampir 100% dibandingkan dengan limbah yang dihasilkan selama masa konstruksi dan seterusnya. Pada bangunan gedung, jalan, dan jembatan yang menjadi sumber terbesar bangkitan puing-puing atau berpotensi menjadi limbah ya adalah ini. Kita lihat ya apa saja jenis yang menjadi limbah. Kita lihat bahwa konkrit itu tetap menduduki porsi yang terbesar dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, untuk pekerjaan pada bangunan gedung, pada jalan dan jembatan, dan bangunan-bangunan yang lainnya. Ya, kita lihat gedung ini yang paling bervariasi karena memang banyak komponen-komponennya, gitu ya. Kalau yang jalan dan jembatan, ya, selain konkrit atau beton, juga ada aspal. Ya, bangunan lainnya itu didominasi oleh konkrit. Tetapi pada gedung ini ada yang lainnya, gitu ya. Ada brick and clay, ya, ada kayu, ya, dan sebagainya. Tapi paling banyak didominasi oleh beton juga. Nah, persoalan yang terjadi terkait dengan limbah yang dihasilkan ini adalah pengelolaan limbah konstruksi ini menjadi sangat penting karena peraturan pembuangan dan tempat pembuangan yang semakin ketat, ya. Jadi karena masalah lingkungan, masalah terkait dengan pelestarian lingkungan,
maka peraturan yang mengatur pembuangan ini menjadi semakin ketat, juga ketersediaan tempat pembuangan ini menjadi lebih sedikit. Ini menjadi persoalan karena limbahnya banyak, lalu pengaturannya ketat, ya, tempat pembuangannya semakin sedikit. Ya, akhir-akhir ini sebetulnya kita semua juga dihadapkan pada persoalan sampah, gitu ya. Nah, ini rupanya tidak hanya sampah yang menjadi masalah, tetapi pada bidang konstruksi, ya, buangan dari pembongkaran bangunan ini juga menjadi masalah. Ya, nah, kalau kita lihat, ya, bagaimana lalu kita menyelesaikan persoalan limbah ini, ya. Tadi kita melihat siklus hidup dari suatu proyek, ya. Nah, ini lebih ke siklus hidup dari suatu material yang digunakan pada suatu proyek. Ya. Secara normal, ya, material itu ya diekstrak dari sumber daya alam, kemudian diproses menjadi material. Ya, beton itu kan ada semen, ada pasir, ada kerikilnya, itu semua kan dari natural resources, dari sumber daya alam. Ya, ada yang begitu saja diambil, ada yang perlu diproses menjadi satu material. Kemudian ini dimanufaktur, ya, menjadi komponen-komponen bangunan. Ya, misalnya menjadi balok, ya, di dalamnya ada tulangan, ada beton, tulangan itu juga dari biji besi yang merupakan natural resources, kemudian pasir, kerikil, semen, itu semua berasal dari sumber daya alam. Ya, dan komponen-komponen ini kalau disatukan akan menjadi gedung, akan menjadi bangunan. Ya, entah itu gedung, entah jembatan maupun bangunan-bangunan yang lainnya. Kemudian gedung itu digunakan, kemudian didemolisi. Pada saat didemolisi, maka material-material ini akan menjadi waste, ya, akan menjadi sampah, akan menjadi sisa material. Ya, kalau tadi lebih ke siklus hidup proyek dari mulai awal orang punya ide sampai bangunan itu mau didemolisi, sekarang kita melihat dari sisi bahan bangunan. Dari natural resources sampai menjadi material yang dipasang pada gedung, digunakan, ya, sampai akhirnya harus dibuang. Nah, untuk mengurangi terjadinya limbah, ya, supaya demolisi ini, kalau didemolisi begitu saja kan semua akan menjadi limbah. Ya, maka muncul ide, muncul pemikiran untuk melakukan disassembly, untuk memanfaatkan kembali bahan-bahan yang dihasilkan atau limbah yang dihasilkan akibat demolisi dari bangunan tadi. Ya, bisa direlokasi pada bangunan tersebut. Ya, jadi limbah itu bisa langsung digunakan lagi. Ya, bisa di reuse, ya, menjadi komponen-komponen dari bangunan itu tanpa diproses, ya, atau perlu diproses kembali. Ya, perlu diproses kembali menjadi material yang bisa digunakan atau perlu di recycling, ya, menjadi material yang bisa digunakan lagi. Ya, mungkin kalau kayu, ya, bisa langsung digunakan lagi, bisa di reuse, ya, tapi ada yang perlu di reprocessing, ada yang perlu lebih dari itu, perlu di recycling, sehingga siklus hidup pemanfaatan material ini menjadi siklus yang tertutup,
Kalau ini kan terbuka ya. Jadi dari atas ke bawah sampai menghasilkan waste. Kalau ini menjadi siklus yang tertutup karena digunakan kembali. Entah itu di relokasi, di reuse, di reprocessing, ataupun di recycling. Tapi tentunya ya tidak bisa semua ini akan kita manfaatkan kembali. Tetap akan menghasilkan waste ya yang akan dibuang. Tetapi tidak sebanyak yang dihasilkan pada siklus hidup yang terbuka ini. Jadi kalau tertutup, ada bagian yang bisa direlokasi, ada bagian yang bisa digunakan kembali, ada bagian yang diproses, kemudian digunakan kembali, ada yang di-recycle untuk dikembalikan kembali, digunakan kembali, maka waste-nya ini akan menjadi minimal. Ya, waste-nya akan berkurang, meskipun tidak bisa dihilangkan 100%. Ya, jadi itu konsep bahwa siklus hidup konstruksi yang terbuka ini menjadi tertutup. Yang tadinya dari demolisi menjadi di disassembly. Ya, meskipun tetap menghasilkan waste juga. Ya, jadi yang tertutup itu ada pada bagian ini. Ya, jadi mulai bahwa material itu diproses untuk bisa digunakan, kemudian di manufacture, di assembly, ya ini menjadi siklus yang tertutup. Ya, jadi hasil dari demolisi ini bisa dikembalikan ke tahap-tahap yang sebelumnya. Studi di India, ya kita melihat apa yang terjadi di negara tetangga kita. Ya, ada 4 permasalahan pengelolaan limbah pembongkaran, yaitu besarnya jumlah limbah yang dihasilkan oleh industri konstruksi. Ini terjadi di mana-mana. Ya, lebih dari 50% dari total limbah tersebut tidak bisa didaur ulang. Ya, meskipun sudah menjalankan prinsip tertutup tadi, tetapi lebih dari 50% tidak bisa didaur ulang. Belum adanya manual pengelolaan limbah dari bongkaran bangunan ini, pihak yang berwenang seringkali gagal dalam mengimplementasikan ya ketentuan terkait dengan limbah pembongkaran ini. Ya, karena nanti kita lihat bahwa mengelola limbah bongkaran ini juga perlu upaya, perlu biaya, ya, sehingga kalau tidak diatur dengan baik, ya, maka pihak yang terkait akan cenderung untuk ya sudah dibuang begitu saja, yang akhirnya akan menjadi beban dari lingkungan hidup kita. Ini yang harus kita hindari, ya. Dan apa yang terjadi terkait dengan hambatan daur ulang sisa bongkaran ini yang terjadi di India. Yang pertama, daur ulang akan memperlambat pekerjaan. Ya, ya kalau setelah dibongkar mau dibangun kembali, sementara harus dipikirkan dulu bagaimana limbahnya mau diolah, mau di reuse, dipilah-pilah mana yang mau di reuse, mana yang mau di reprocessing, mana yang mau di recycle. Nah, ini dianggap memperlambat proses pembangunan. Lalu tidak ada ruang di lokasi untuk daur ulang. Lalu mau didaur ulang di mana? Ya, ini juga menjadi masalah. Daur ulang maksudnya berlaku rumit begitu ya. Jadi susah untuk melakukan daur ulang itu menjadi kendala. Lalu keandalan penyedia layanan daur ulang ini diragukan. Ya, orang nggak percaya, betul nggak ada pihak ketiga yang betul-betul bisa mendaur ulang limbah dari bangunan tersebut. Jangan-jangan sudah mengeluarkan uang, mengeluarkan biaya, toh proses daur ulangnya tidak berjalan dengan
Baik. Kemudian dalam kontrak tidak ada ketentuan bahwa bongkaran bangunan lama itu harus didaur ulang, yang mengakibatkan pihak yang membangun merasa tidak ada kewajiban untuk melakukan daur ulang tersebut. Biaya daur ulang dianggap terlalu mahal, ya mahal untuk melakukan daur ulang, lebih baik membeli ya material yang baru, begitu ya. Kemudian subkontraktor juga tidak bisa diwajibkan untuk melakukan pemanfaatan kembali limbah dari bongkaran bangunan lama. Kemudian ini terkait dengan kebijakan yang terjadi di India, karena di situ ada union atau negara bagian yang juga ini menjadi kendala dari daur ulang ini. Jadi ini adalah beberapa permasalahan yang muncul ya terkait dengan kewajiban untuk melakukan daur ulang ya yang terjadi di India ya. Jadi kita perlu tahu sebelum kita melihat bagaimana peraturan dan bagaimana pelaksanaan yang terjadi di Indonesia. Lalu di Indonesia sendiri bagaimana? Ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 yang mengatur tentang pembongkaran bangunan gedung ini. Dalam undang-undang tersebut, pembongkaran bangunan gedung didefinisikan sebagai kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung. Ya, jadi tidak harus semua bangunan gedung itu dibongkar, tapi kalau sebagian dibongkar itu sudah termasuk kategori kita melakukan pembongkaran bangunan gedung, ya. Kemudian pembongkaran komponen, pembongkaran bahan bangunan atau prasarana dan sarananya. Limbah yang dihasilkan dari fase pembongkaran ini harus dikelola dengan baik agar tidak membebani lingkungan. Jadi ini yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan pembongkaran bangunan, lalu apa yang harus dilakukan dengan limbah yang dihasilkan. Dan undang-undang tersebut menetapkan bahwa pembongkaran bangunan gedung itu ya bisa terjadi karena tidak layak fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi. Jadi bangunan itu memang sudah rusak, sudah tidak bisa berfungsi seperti yang direncanakan sejak awal, maka bangunan itu boleh untuk dibongkar. Saya dengar ada satu hotel di Semarang yang sudah sekian puluh tahun dan pemiliknya dari satu grup besar sudah merencanakan akan membongkar bangunan itu karena dianggap sudah tidak bisa berfungsi lagi. Ya, saya waktu itu menginap di sana melihat bahwa sudah berbagai upaya untuk memperbaikinya, tetapi ya sudah tua, ya mungkin tamunya sudah enggan untuk datang ke sana, ya sehingga katanya diputuskan untuk dibongkar. Kemudian yang kedua, dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung dan atau lingkungannya. Jadi tidak hanya tidak bisa berfungsi, tapi pemanfaatan bangunan itu sudah membahayakan. Misalnya karena kekuatan strukturnya sudah turun, ya, sudah banyak retak, ya, misalnya lalu sudah terjadi tanahnya turun sehingga membahayakan, ya, bangunan itu kalau tidak dibongkar bisa rubuh, ya, maka kondisi seperti ini mengakibatkan bangunan tersebut memang harus dibongkar. Tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Nah, itu yang kita jumpai ya di Jogja sendiri ya ada satu bangunan yang sudah jadi ya tetapi tidak bisa difungsikan karena tidak punya izin mendirikan bangunan ya sehingga tidak bisa digunakan seperti apa yang direncanakan ya. Kalau tidak salah itu akan menjadi mall yang khusus untuk buku, tapi saya juga tidak tahu pastinya ya kenapa tidak bisa digunakan
saya dengar karena masalah izinnya yang tidak bisa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari fungsi bangunan tersebut, sehingga harus dibongkar. Sekarang sudah dibongkar, jadi bangunan baru. Atau yang lebih sederhana, rumah misalnya. Rumah seringkali, ya, atau ada kalanya pemiliknya tidak peduli dengan masalah IMB, sehingga dibangun tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Maka ya harus dibongkar. Jadi ini adalah situasi yang mengakibatkan bangunan itu harus dibongkar. Karena fungsinya sudah tidak layak, karena sudah membahayakan, karena tidak ada izinnya. Nah, permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah kita akan menelaah bagaimana ketentuan peraturan terkait dengan pengelolaan limbah pembongkaran yang berlaku di Indonesia. Lalu bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan-peraturan tersebut dilaksanakan oleh kontraktor yang punya spesialisasi dalam pembongkaran bangunan gedung di Indonesia. Ini langkah penelitian yang akan dilakukan. Ya, jadi yang pertama, karena terkait dengan peraturan, maka akan dikumpulkan dokumen-dokumen peraturan yang terkait dengan bangunan gedung yang ada di Indonesia ini. Dalam peraturan-peraturan itu akan diidentifikasi ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pembongkaran atau demolisi ini. Ya. Kemudian akan diidentifikasi, akan dipilah-pilah ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pengelolaan limbah dalam pembongkaran bangunan gedung. Jadi dari pertama peraturan terkait dengan bangunan gedung, spesifiknya yang mengatur pembongkaran atau demolisi, kemudian lebih spesifik lagi terkait dengan pengelolaan limbah dari bongkaran tersebut, ya. Kemudian ketentuan-ketentuan yang diidentifikasi akan disusun, kemudian itu dibawa kepada kontraktor untuk dikonfirmasi, kontraktor terkait dengan spesialis pembongkaran, ya, untuk dikonfirmasi bagaimana ini dijalankan. Jadi ini langkah-langkah yang akan dilakukan. Ya. Pada tahap pertama, ya, jadi dari situ tahapan penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama terkait dengan peraturan, yang kedua terkait dengan pelaksanaannya. Maka judul saya tadi, tinjauan dari peraturan dan tinjauan dari pelaksanaannya. Terkait dengan peraturan, ya, pada tahap pertama disortir, ya, dicari dokumen pada melalui dengan bantuan Google dengan kata kunci peraturan bangunan gedung. Kemudian dari yang diidentifikasi itu disortir lagi dari isinya untuk dicari mana yang mengatur terkait dengan pembongkaran dan demolisi. Karena di peraturan bangunan gedung secara umum bisa saja di dalamnya ada bagian yang mengatur terkait dengan pembongkaran atau demolisi. Maka pencariannya tidak langsung ke demolisi atau pembongkaran, tapi dari peraturan bangunan gedung secara umum. Kemudian pasal-pasal yang mengatur pembongkaran atau demolisi ini disortir lagi dengan secara lebih spesifik mencari yang mengatur terkait dengan pengelolaan limbahnya. Ya, karena pembongkaran dan demolisi ini cakupannya lebih luas, ya, terkait bagaimana prosesnya, proses pembongkarannya, ya, terkait bagaimana menghadapi dampaknya. Oleh karena itu, secara lebih spesifik lagi disortir yang hanya terkait dengan pengelolaan limbahnya. Dari situ maka diperoleh
bagaimana ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pengelolaan limbah bongkaran yang berlaku di Indonesia ini. Ya, jadi bisa dipahami ya, mulai dari peraturan yang terkait dengan pembangunan gedung secara umum, mengapa dari sini, karena di dalamnya mungkin akan diatur masalah pembongkaran atau demolisi, kemudian disortir lagi yang spesifik mengatur pembongkaran atau demolisi. Ya, pembongkaran atau demolisi itu cakupannya lebih luas lagi, maka disortir lagi yang lebih spesifik terkait dengan pengelolaan limbahnya. Dari situ baru didapat ketentuan-ketentuan yang terkait dengan limbah pembongkaran yang berlaku di Indonesia. Kemudian ya pada tahap 2 dicari kontraktor spesialis pembongkaran bangunan ini. Ya, jadi dimulai dengan kata kunci kontraktor pembongkaran, kemudian dipilih dengan melakukan fitur melalui ulasan-ulasan konsumen, apakah betul bahwa dia melakukan fungsi sebagai kontraktor pembongkaran ini. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi terkait dengan pencarian kontraktor pembongkaran ini. Kemudian dicatat alamatnya atau kontaknya, ya. Kemudian di kontak, ya. Nah, diminta untuk menjadi narasumber, ya. Kemudian untuk menambah jumlahnya, maka dilakukan upaya pencarian kembali sampai akhirnya diperoleh ya kontraktor dengan spesialisasi pembongkaran yang bisa dikontak, yang bersedia untuk diwawancara. Ya, nanti kita lihat tidak banyak jumlahnya. Kemudian wawancara itu dilakukan. Ya, dan hasil wawancara itu diolah untuk melihat bagaimana pelaksanaan manajemen limbah pembongkaran bangunan gedung ini. Nah, terkait dengan identifikasi ya peraturan yang pertama terkait dengan peraturan terkait dengan bangunan gedung ya, terkait dengan bangunan ya, terkait dengan bangunan ya. Diidentifikasi ada 13 peraturan. Ya, ini tahap yang pertama tadi ya, didapati 13 peraturan. Ya, antara lain Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman teknis pembangunan rumah susun sederhana bertingkat tinggi. Ini kan tidak tampak terkait dengan pembongkaran, tapi ada kemungkinan di dalamnya terkait dengan pembongkaran juga. Kemudian terkait dengan revitalisasi kawasan, terkait dengan teknis pengadaan pendaftaran penetapan status, penghunian, pengalian status dan pengalian hak atas tanah, dan seterusnya. Dan yang terkait dengan masalah pembangunan ini diidentifikasi ada 13. Kemudian dalamnya dilihat, ya, apakah ada pasal-pasal yang mengatur terkait dengan pembongkaran bangunan. Ya, rupanya hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya bukan undang-undang ya, peraturan ya. Peraturan ya termasuk di dalamnya ada undang-undangnya juga yang di dalamnya termasuk mengatur tentang demolisi ya atau apa demolisi penghancuran ya atau pembongkaran ya. Ya, dengan kata pembongkaran, demolisi, rupanya hanya 7 peraturan ini dari 13 yang di dalamnya ada pasal yang mengatur tentang demolisi atau pembongkaran ini. Nah, dari 7 peraturan itu kemudian ditelaah lebih dalam lagi, ya pasal-pasal yang mengatur tentang demolisi atau penghancuran pembongkaran bangunan ya. Nah, dijumpai ada
17 ketentuan ya yang mengatur tentang pembongkaran bangunan. Ini masih secara umum ya. 1, pelaksanaan pembongkaran dilakukan sesuai dengan rencana teknis pembongkaran yang sudah dikaji dan disetujui. 2, pendekatan dekonstruksi pada pembongkaran bangunan gedung hijau yang secara spesifik menyoroti tentang bagaimana mengurai komponen bangunan dengan tujuan meminimalkan sampah konstruksi dan meningkatkan nilai guna material atau komponen bangunan yang masih dapat digunakan kembali, reuse, dan untuk mendapatkan material baru melalui proses siklus daur ulang atau recycle. Nah, kalau kita ingat kembali, ya pasal ini ya sesuai dengan siklus hidup suatu material, ya pemanfaatan natural resources, sumber daya alam, sampai menjadi bagian atau komponen dari suatu gedung, ya yang dijalankan secara tertutup. Maka ada yang reuse, recycle, ya ini terkait dengan bangunan gedung yang hijau-hijau dalam arti green, bukan hijau warna hijau ya, tetapi yang ramah terhadap lingkungan. Yang ketiga, dokumentasi seluruh material konstruksi bangunan, struktur atau bagian bangunan yang akan dibongkar, dan material yang akan atau limbah yang akan digunakan kembali. Yang keempat, upaya pemulihan tampak lingkungan, ya. Jadi setelah bangunan itu dibongkar, bagaimana tapak itu dipulihkan. Upaya pengelolaan limbah konstruksi difokuskan pada sistem prinsip pemilihan bahan terhadap material dan atau limbah konstruksi yang dapat digunakan kembali, ya terkait dengan reuse tadi. Kemudian pembongkaran bangunan gedung hijau dilakukan oleh penyedia jasa yang berkompeten di bidangnya. Jadi pembongkarannya juga tidak boleh sembarangan dilakukan. Lalu melakukan identifikasi komponen bangunan yang dapat didaur ulang, dimanfaatkan kembali dan atau dimusnahkan. Tadi sudah saya katakan bahwa meskipun diupayakan untuk didaur ulang, untuk reuse, ya, tetapi tidak semua bisa didaur ulang, tidak semua bisa digunakan kembali. Ada yang akan menjadi limbah, dan ini harus diidentifikasi. Ya. Kemudian pengajuan persetujuan pembongkaran kepada instansi teknis terkait, penanganan atas pengaduan masyarakat kalau melakukan pembongkaran ada komplain dari masyarakat, bagaimana menanganinya, pemilihan dan pemisahan komponen bangunan berdasarkan kategori yang dapat didaur ulang, tidak dapat didaur ulang, ini terkait dengan siklus yang tertutup tadi ya. Kemudian dokumentasi pada siap tahapan pelaksanaan pembongkaran, penyusunan laporan kegiatan pembongkaran, ini diatur ya. Kemudian pelaksanaan kegiatan pembongkaran diupayakan semaksimal mungkin dilakukan secara manual dan atau menggunakan peralatan berat secara hati-hati. Ya, apa tujuannya? Supaya ya bisa digunakan kembali. Ya, kalau pembongkarannya pakai alat berat lalu dihancurkan begitu saja, ya dikhawatirkan ada bagian-bagian yang sebetulnya bisa digunakan kembali atau bisa diolah kembali, hancur, ya sehingga tidak bisa digunakan kembali. Pelaporan hasil kegiatan pembongkaran bangunan ya kepada SKPD ya yang membidangi bangunan gedung guna melakukan pemutakhiran data bangunan gedung, ini terkait dengan data ya, terkait dengan record. Kemudian pengelolaan limbah pembongkaran yang telah dipisahkan sesuai kategori dapat didaur ulang atau tidak dapat didaur ulang, dikelola secara mandiri atau bisa diserahkan kepada pihak ketiga. Ya, jadi yang mau melakukan pembongkaran bisa mengidentifikasi sendiri atau diserahkan kepada pihak lain. Pengawasan pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan yang memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi pembongkaran bangunan gedung ini perlu diawasi. Ya, jangan sampai lalu nanti
mau cari gampangnya sudah sedikit saja yang mau di reuse, sedikit saja yang mau di recycle, ya, karena dianggap itu merepotkan, dianggap itu menambah biaya, ya, maka perlu ada pengawasan. Perlu disusun dokumen rencana teknis pembongkaran, ya, metodologinya bagaimana, cara pembongkarannya, cara pengelolaan sumber dayanya bagaimana, mempertimbangkan pendekatan siklus daur material tertutup seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, dari ketentuan-ketentuan yang diidentifikasi ini, memang tidak semua terkait dengan pembongkaran, tapi tidak semua terkait dengan bagaimana pengelolaan limbahnya. Ya, misalnya masalah penanganan komplain, pengaduan masyarakat, kemudian terkait dengan bagaimana pengaturan kembali site atau tempat di mana bongkaran itu dilakukan, ya, kemudian penyusunan laporan, kegiatan pembongkarannya, ini tentunya tidak terkait langsung dengan bagaimana pengelolaan limbah dari bongkaran tadi. Kemudian juga bisa dilihat di sini bahwa rupanya kegiatan pembongkaran yang mau mengikuti ketentuan yang ada itu ya akan menimbulkan biaya, ya, meskipun harus disadari bahwa juga bisa menghemat biaya kalau melakukan reuse, ya, bisa dipakai begitu saja atau melakukan diproses dulu baru dimanfaatkan, ya tentu akan mengurangi biaya meskipun ada biaya yang harus dikeluarkan. Itu yang harus disadari. Tapi tentunya tidak bisa semata-mata hanya mempertimbangkan faktor ekonominya saja, tetapi harus diperhatikan juga faktor lingkungan. Ya, harus mengeluarkan biaya, tapi masih seimbang dengan bagaimana kita bisa melestarikan lingkungan. Ya, tentunya itu harus disadari. Tentunya orang harus punya kesadaran bahwa itu perlu untuk dilakukan, tidak semata-mata pertimbangan ekonomi saja. Nah, kemudian dari 17 yang dijumpai tadi, 17 ketentuan yang dijumpai tadi sudah tampak bahwa ada ketentuan yang tidak terkait dengan proses pengelolaan limbah. Oleh karena itu, dikategorikan ke dalam proses pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan dari waste and refilling, ya, certain directive, ya, yang berlaku di Eropa, bahwa ya bukan masalah di Eropa ya, tetapi ya kita hanya mengadopsi bahwa pengelolaan limbah itu mulai dari pengumpulannya, collection, kemudian transportnya, memindahkan, ya, kemudian recovery, ya, recovery ini bisa mereuse, bisa memproses kembali, bisa mendaur ulang, dan sampai akhirnya ke disposal yang memang harus dibuang, gitu ya. Nah, dari 17 ketentuan yang didapat ini, hanya ada 7 yang terkait dengan collection, transport, recovery, dan disposal yang merupakan proses pengelolaan limbah. Yang lain terkait dengan pembongkaran, tetapi ya tidak terkait dengan pengelolaan limbahnya. Seperti tadi ya, misalnya menangani komplain, mengembalikan tempat di mana bangunan itu dibongkar, ya itu tentu tidak terkait dengan limbah pembongkar. Nah, 7 ketentuan yang terkait dengan 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 ketentuan yang terkait dengan pengelolaan limbah ini kemudian dibawa kepada kontraktor yang akan diwawancara. Nah, proses pencarian respondennya juga tidak mudah, ya. Dengan Google diperoleh hanya 5 kontraktor di Jakarta dan Tangerang. Kemudian pencariannya diperluas melalui website dari LPJK, ya. LPJK mengklasifikasikan kontraktor dengan pekerjaan pembongkaran.
Didapat di Jogja ada 2, di Kalimantan ada 3, di Jakarta ada 22, di Bandung ada 22. Nah, permasalahan yang terjadi, ya semua ini dicoba dikontak, ya ada yang menyatakan bahwa ya kami spesialisasi pembongkaran, tetapi kami belum pernah mendapat pekerjaan pembongkaran. Ya, mungkin ya karena ketentuannya belum bisa dilakukan dengan baik, ya pembongkaran dilakukan sendiri oleh kontraktor yang membangun, ya sehingga tidak menggunakan jasa kontraktor spesialis pembongkaran ini. Kemudian ya kalau kontraktor pembongkarannya ini kecil, dia hanya membongkar bagian-bagian kecil dari suatu bangunan, tidak pernah dapat pekerjaan yang membongkar satu bangunan secara utuh, atau kalau bagian pun yang signifikan besarnya, tidak pernah, dia hanya membongkar sedikit-sedikit, kecil-kecil saja. Kemudian ya yang lebih repot lagi, kontraktor yang ada itu tidak ditemukan, ya datanya tidak ditemukan, di mana tempatnya pastinya, ya kemudian kontaknya, bagaimana mengontaknya itu tidak ditemukan datanya, dan yang terakhir ditemukan dikontak tapi tidak bersedia untuk diwawancara. Nah, setelah melalui proses yang panjang ini, akhirnya hanya 2 kontraktor yang bisa diwawancara, dan menyediakan satu kontraktor hanya 1 orang, yang satunya menyediakan 2 orang yang bisa diwawancara. Lalu wawancara dilakukan, hasilnya ditranskripkan, kemudian diolah, ya dengan menggunakan pendekatan top down. Artinya apa top down, ya? Karena 7 peraturan tadi sudah ada diidentifikasi dari tahap sebelumnya, kemudian hasil wawancara ini di coding, ya istilah dalam penelitian kualitatif, ya dimasukkan ke dalam 7 ketentuan tadi. Hasilnya seperti ini. Ketentuan yang pertama, ya poin pentingnya adalah bagaimana mengurai komponen bangunan dengan tujuan meminimalkan sampah konstruksi, meningkatkan nilai guna material, ya untuk mendapatkan material baru, ya melalui proses siklus daur ulang atau recycle. Jadi apa yang sudah dilakukan terkait dengan bagaimana hasil bongkaran tadi itu diuraikan, kemudian diminimalkan sampahnya, ya ditingkatkan nilai gunanya, kemudian bagaimana nilai gunanya ini bisa ditingkatkan dengan melakukan reuse, recycle, ya. Nah, dari kontraktor itu mengatakan ya mereka mengurai komponen bangunan hasil bongkaran itu, diuraikan, ya dipilah-pilahkan. Kemudian berupaya untuk diminimalkan sampahnya, diupayakan yang tidak bisa termanfaatkan itu seminimal mungkin, ya. Dan mereka melakukan reuse, mereka melakukan recycle untuk menghasilkan material-material baru. Itu yang sudah dilakukan oleh kontraktor yang diwawancara ini. Kemudian terkait dengan bagaimana mendokumentasikan material atau limbah yang akan digunakan kembali, ya jadi perlu ditentukan, ya material yang akan digunakan kembali, ya kontraktor itu sudah mendokumentasikan, ya keseluruhan material atau komponen yang akan digunakan kembali. Kalau dia mendapat proyek untuk mendapatkan proyek mendemolisi atau menghancurkan, itu mereka sudah melakukan pendokumentasian terhadap material atau komponen yang akan digunakan kembali. Kemudian upaya untuk pengelolaan limbah konstruksi difokuskan pada prinsip pemulihan bahan, ya terhadap material dan atau limbah konstruksi yang dapat dipergunakan kembali, ya tingkat persentase dari material dan atau limbah konstruksi yang tidak beracun yang dapat digunakan kembali, ya itu diidentifikasi.
penyediaan lokasi, pengumpulan, pemisahan, dan penyimpanan material yang dapat didaur ulang. Jadi perlu ada tempat ya untuk mengumpulkan, ya, kemudian memisah-misahkan, kemudian menyimpan sebelum itu didaur ulang. Kemudian dicatat ya material yang dapat didaur ulang, mau dibuang, mau digunakan kembali sesuai dengan siklus hidup yang tertutup tadi, ya, lalu didokumentasikan. Jadi kontraktor itu menggunakan prinsip pemulihan limbah konstruksi, ya, kemudian menggunakan kembali limbah atau material yang tidak beracun, menyediakan lokasi. Jadi sudah dilakukan itu ya, menyediakan lokasi untuk menyimpan, untuk mengumpulkan, untuk memisahkan, ya, untuk menyimpan, kemudian juga mencatat material yang dibuang, material yang didaur ulang, material yang akan digunakan kembali dan disimpan, mencatat material yang dimanfaatkan kembali untuk digunakan di masa mendatang. Kemudian juga dilakukan pendokumentasian. Kemudian mengidentifikasi komponen bangunan yang dapat didaur ulang, ya. Identifikasi komponen dapat didaur ulang, identifikasi komponen bangunan yang dapat dimanfaatkan kembali, identifikasi komponen bangunan yang harus dimusnahkan atau dibuang karena tidak dimanfaatkan. Ini juga sudah dilakukan oleh kontraktor tadi. Yang kelima, menyusun dokumen rencana teknis pembongkaran (RTB). RTB harus mempertimbangkan pendekatan siklus daur ulang material tertutup dalam daur ulang atau pemanfaatan kembali, pemusnahan material hasil kegiatan pembongkaran. Ini juga sudah dilakukan. Kontraktor itu menyusun RTB ya dengan mempertimbangkan siklus daur ulang material yang tertutup tadi, ya, menyusun rencana teknis pembongkaran ya supaya bisa di-reuse, bisa di-reproses, bisa di-recycle ya. Kemudian penyusunan dokumen rencana RTB dengan mempertimbangkan pemanfaatan kembali material. Kemudian penyusunan dokumen RTB ini juga mempertimbangkan pemusnahan material hasil pembongkaran. Kemudian juga penyusunan RTB ini mempertimbangkan rencana lokasi tempat pembuangan limbah. Jadi kontraktor itu sudah menetapkan atau ya menetapkan dalam RTB-nya mau dibuang kemana limbah itu. Tentunya ya tidak dibuang begitu saja ya. Dia harus mencari tempat yang memang aman untuk pembuangan limbah ini. Kemudian pemilihan dan pemisahan komponen bangunan berdasarkan kategori untuk didaur ulang, tidak dapat didaur ulang, dimanfaatkan kembali. Ini juga sudah dilakukan, ya, memilih, memisahkan mana yang mau digunakan kembali, mana yang perlu diproses dulu, mana yang perlu didaur ulang, sehingga akhirnya mana yang mau dibuang. Yang terakhir, ya, pengelolaan limbah dikelola secara mandiri atau diserahkan kepada pihak ketiga. Pengelola limbah yang dapat dan tidak dapat didaur ulang dikelola secara mandiri. Ya, pengelolaan limbah yang dapat dan tidak dapat didaur ulang juga ada kalanya diserahkan kepada pihak ketiga. Ya, jadi itu yang bisa saya bagikan terkait dengan penelitian dengan meninjau peraturan-peraturan, kemudian membawa kepada kontraktor untuk mengkonfirmasi apakah ketentuan-ketentuan itu sudah dijalankan yang terkait dengan pengelolaan limbah. Ya, jadi ini daftar pustakanya yang dijadikan acuan untuk melakukan penelitian ini. Ya, ya dari penelitian ini ya kita bisa menarik beberapa kesimpulan bahwa di Indonesia peraturan-peraturan itu sudah ada, ya. Tapi kalau dilihat dari akhirnya kontraktor yang menjalankan betul-betul menjalankan proses pembongkaran ini
susah didapat gitu ya. Ya, ini menunjukkan bahwa peraturan itu memang belum bisa dijalankan dengan baik begitu. Kemudian, tapi yang cukup memberi harapan adalah masih ada kontraktor yang rupanya sudah menjalankan semua yang diamanahkan oleh peraturan-peraturan yang mengatur terkait dengan pembongkaran eh, eh, bangunan ini. Saya rasa itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih atas penjelasannya Pak Haryanto. Untuk peserta seminar hari ini yang mau bertanya melalui video raise hand, silakan bisa bertanya sekarang dan melakukan diskusi dengan Pak Haryanto. Ya, jadi itu adalah penelitian yang mungkin eh, eh, akan berbeda dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, begitu ya. Maka saya mengharapkan adanya masukan juga dari Bapak Ibu di sini yang terlibat langsung di lapangan, gitu ya. Silakan. Ini ada pertanyaan, Bu Lili. Ya, ada pertanyaan Pak dari Bu Erni. Saya bacakan ya Pak ya. Limbah bongkaran gedung mestinya salah satunya adalah limbah kaca. Bagaimana cara mengelola limbah kaca? Mungkin bisa dilakukan reuse, reproses, recycle, dan lain-lain. Mengingat penanganan kaca juga beresiko. Silakan Pak Haryanto. Ya, jadi memang yang paling mudah itu kan di reuse ya, langsung digunakan kembali gitu ya, tanpa melalui proses pengolahan untuk menjadi material yang bisa digunakan. Yang lebih tingkatannya lebih di atasnya lagi ya kita harus memproses dulu. Yang lebih lagi adalah kita harus merecycle ya. Nah, kalau terkait dengan kaca ya ini memang material yang sangat rentan untuk hancur begitu ya. Oleh karena itu, kalau kita lihat tadi dari ketentuan yang ada, pada saat melakukan eh, apa pembongkaran ini kan harus diperhatikan bahwa prosesnya harus eh, dilakukan secara hati-hati, ya, pada bisa dilakukan secara manual atau bisa menggunakan alat, tapi harus hati-hati. Gitu. Nah, kalau saya lihat kalau kaca ini ya mungkin bisa dilakukan secara manual. Jadi sebelum dibongkar dengan menggunakan alat, mungkin kaca ini bisa dilepasi dulu ya sehingga bisa dioptimalkan untuk di reuse untuk digunakan kembali. Tetapi kalau memang sudah tidak bisa, sudah pecah, itu ya bisa di recycle ya. Kita cari pihak, kita memikirkan bagaimana kaca itu mau kita manfaatkan. Ya, misalnya di eh, di proses ya sehingga bisa menjadi bagian yang bisa menjadi apa ya material untuk interior gitu ya. Ya, atau bisa diolah kembali ya sampai menjadi satu material yang bisa digunakan kembali ya. Nggak tahu ya, mungkin penelitian teman-teman dari material bisa dijadikan bahan tambah beton misalnya. Kalau itu bisa meningkatkan apa eh, eh, apa ya spesifikasi dari beton itu saya nggak tahu ya itu hanya pikiran saya saja ya karena itu adalah ranah dari teman-teman material begitu ya yang bisa merecycle satu eh, limbah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya, tapi poinnya itu kalau kita bisa membongkarnya dengan hati-hati secara manual ya sehingga bisa di reuse itu yang paling mudah atau bisa diproses kembali untuk menjadi komponen-komponen dari interior bangunan atau bisa di recycle ya menjadi penelitiannya orang-orang material bagaimana bisa merecycle kaca ini menjadi eh, bangunan yang berfungsi. Saya rasa itu Bu Yanti. Iya, terima kasih penjelasannya Pak Haryanto. Ibu Erni masih ada yang mau dipertanyakan?
Sudah bisa cukup, terima kasih. langsung. Ya, terima kasih. Ya, makasih Bu Erni. Ya, makasih pertanyaannya Bu Erni. Para peserta ada yang mau resen langsung bertanya dengan Pak Haryanto, silakan. Mungkin Pak Alexander ada yang mau dipertanyakan? Pas, Bu. Oh, pas, oke. Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Livian atau Bu Livian. Bagaimana memanfaatkan limbah beton dan limbah dinding bata? Dinding bata. Ya. Ya. Jadi seperti tadi ya, bahwa beton ini juga saya yang tidak terlalu paham tentang ilmu mekanika material ya, mungkin bisa beton ini dihancurkan kemudian menjadi agregat dari beton baru, gitu. Ya, karena kalau beton mungkin untuk di atau kalau yang lebih baik lagi adalah bisa menjadi komponen bangunan yang sudah jadi untuk dipasang kembali. Ya, tentunya dengan dilakukan pengetesan apakah kekuatannya masih seperti yang direncanakan begitu ya, seperti yang disyaratkan. Kalau tidak bisa dihancurkan untuk menjadi bahan menjadi agregat dari beton. Kalau dinding juga begitu ya, mungkin bisa dihancurkan untuk kemudian dibuat lagi bata dengan bahan dari bata yang dihancurkan. Karena kalau bata kan mau dimanfaatkan kembali untuk di reuse mungkin susah ya. Kalau kaca tadi mungkin bisa di reuse. Kalau beton, dinding mungkin tidak bisa di reuse. Harus diproses ulang atau harus di recycle. Ya. Misalnya bata itu bisa dihancurkan, kemudian dicetak kembali. Ya, tentunya perlu ada suatu treatment tertentu untuk menjadi apa bahan penyekat bahan dinding lagi gitu ya. Nah, ini menjadi ranahnya teman-teman yang bergelut dengan mekanika material ya, mekanika bahan ya. Bagaimana penelitian-penelitiannya terkait dengan bagaimana menghasilkan material-material baru dari limbah yang ada. Saya rasa begitu Bu Nanti. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Haryanto. Untuk Pak Livian sudah cukup jelas? Atau masih ada yang mau dipertanyakan? Cukup. Terima kasih. Oke. Para peserta ada yang mau lagi bertanya secara langsung dengan Pak Haryanto? Silakan. Pak Taslim mungkin mau bertanya mengenai limbah. Ada saya ini ilmu baru nih, baru saya dengar ini ilmu-ilmu ini nih, masalah Ya, makanya karena ilmu baru mungkin bisa dipertanyakan Pak Taslim. belum ada belum ada masalahnya, saya hanya menyimak saja. Kita yang dari wilayah timur belum menjadi masalah sepertinya itu limbah-limbah begitu. Pak Armanda, Di mungkin rata-rata ada masih bangun pertanyaan? lantai 1. Makasih ya. Ya, Pak Armanda, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Haryanto? Belum ada, Bu. Belum ada. Ya. Belum ada. Ya, tadi mungkin menanggapi yang sebelumnya tadi ya, ya di Indonesia Timur ya, tidak hanya di Indonesia Timur Pak, bahwa kalau dilihat dari apa yang terjadi tadi bahwa di di seluruh Indonesia ini masih masih belum berjalan seperti yang seharusnya begitu ya. Ya, terutama tampak dari saat mencari kontraktor yang memang spesialis itu, ya sebagian hanya nama, sebagian hanya status saja begitu, Pak. Ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Ada Saya yang mau ada bertanya? pertanyaan, Mbak Yanti. Iya. Oke, Dengan siapa? Prof. Arianto. Iya. Pembongkaran ini kan dia ini rawan kemungkinan klaim dari orang-orang yang di sekitarnya memang sengaja untuk mencari keuntungan ataupun memang sengaja memang rusak akibat dari apa proses pembongkaran.
Nah, ini cara untuk mencegahnya gimana, Prof? Apakah dengan asuransi ataupun misalnya kita survei dulu keadaan sekitar bangunannya. Jadi kalau nanti ada kemungkinan klaim dari mereka, kita sudah punya data. Tapi kan paling tidak ini data luarnya saja. Ini gimana, Prof? Menurut Prof Haryanto? Iya, jadi memang betul Pak, apalagi di Indonesia ya Pak ya, apalagi kalau mungkin proyeknya itu di sekitarnya itu masih banyak masyarakat yang mungkin mengharapkan sebetulnya dari sisa bongkaran itu mereka bisa mendapatkan keuntungan begitu ya, karena itu kan semua bisa dijual oleh mereka begitu ya. Tetapi kan eh, sesuai dengan peraturan yang ada kan tidak diharapkan seperti itu ya. Nah, maka yang bisa dilakukan ya dilakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap masyarakat di sekitarnya supaya terjadi win-win solution lah ya. Jadi masyarakat itu juga mendapatkan sesuatu, tetapi proses pembongkarannya masih berlaku seperti yang seharusnya begitu. Tidak, ya mohon maaf, lebih parah lagi kalau nanti terus dijarah begitu kan. Ya, seperti itu. Kalau mengenai asuransi, saya eh, kurang tahu ya, apakah ada asuransi yang bisa menerima pertanggungan apa ya eh, pembongkaran ini begitu ya. Itu mungkin nanti perlu dicari tahu dari pihak asuransi ya. Saya rasa begitu, Pak. Iya, Prof. Makasih Kadang-kala kan penjelasannya. dalam kayak saya pernah juga ada pengalaman ini bukan dari bongkaran tapi dalam proses pembangunan. Jadi kita memang cukup dekat antara proyek dengan lingkungan sekitar rumah penduduk sekitar itu cukup dekat. Kita lagi mancang apa tiang pancang. Nah, getarannya itu menimbulkan klaim dari apa tetangga. Tetangganya bahwa mereka klaim bahwa rumah saya rusak. Tapi kan kita nggak tahu apakah yang diklaimnya itu benar-benar rusak akibat yang kita lakukan atau memang sudah rusak. Sudah rusak dia mencari keuntungan dengan itu untuk memperbaiki rumahnya dengan mengklaim bahwasannya akibat proyek rumah saya rusak dan kamu harus ganti. Dan ini juga menimbulkan jadinya macet pembangunannya karena ada klaim itu terpaksa dihentikan oleh pihak Pemda. Nah, ini eh, menghindarinya klaim-klaim dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini atau memang kerusakan memang terjadi akibat proses pembongkaran itu. Nah, itu yang saya tadi yang pertanyakan tadi, Prof. Iya, Terima kasih. iya. Jadi ya enggak apa-apa, ini sedikit di luar dari terkait dengan limbah pembongkaran ya. Tetapi memang ya kalau mengatasi itu kita bisa uh, menggunakan pihak ketiga untuk mengevaluasi ya, untuk menilai apakah kerusakan itu memang terjadi akibat dari proses konstruksi yang sedang berjalan ini gitu. Karena saya punya pengalaman dari teman-teman saya ya, yang satu di Semarang itu pada pembangunan satu mall itu rumah di sekitarnya pada turun semua tanahnya. Akhirnya ya diganti karena memang bisa dibuktikan bahwa memang kerusakan-kerusakan itu akibat proses pembangunan itu. Karena ya pasti ya kalau itu bangunan besar dia menggali tanah begitu volumenya begitu besar, maka tanah yang di sekitarnya akan bergerak semua gitu ya. Karena adanya lubang besar di sekitarnya gitu. Yang kedua di Bandung ya, dari pembangunan satu hotel itu juga terjadi gitu ya. Bahkan teman saya sampai akhirnya rumahnya ya sudah hancur ditinggalkan, dia dapat penggantian dari pihak hotel itu untuk dia beli rumah yang di tempat lain begitu. Ya jadi sampai seperti ya memang itu bisa terjadi, tetapi untuk menghindari kekhawatiran seperti Bapak katakan tadi, kan kita bisa hire ahli untuk menjustifikasi apakah kerusakan ini memang akibat dari bangunan baru ini atau memang itu kerusakan yang sudah terjadi yang tidak bukan akibat dari pembangunan. Enggak. Ya, berarti kesimpulannya, Prof, antara proses pembangunan sama pembongkaran tadi ya sama lah kita harus juga meng-hire kalau Ya, orang ketiga kalau kemungkinan
yang terjadi klaim-klaim seperti itu ya, Prof. Betul. Pembongkaran tidak hanya terkait dengan limbah, tetapi efek kepada tetangganya itu juga perlu diantisipasi gitu ya. Kalau memang itu tidak bisa dihindari, ya harus punya dana yang disiapkan untuk memberikan ganti rugi pada pihak yang di sekitarnya. Atau memang secara teknis bisa dihindari gitu ya. Saya nggak tahu secara strukturnya ya. Misalnya dibongkar lalu dibuat dulu dinding-dinding penahan tanah supaya tanah di sekitarnya tidak gerak terlebih dahulu sampai pembangunan di bangunan ini selesai, baru misalnya dinding penahan tanahnya itu bisa dibongkar supaya tanah di sekitarnya itu aman. Mungkin bisa begitu ya, tapi itu mungkin orang struktur yang lebih paham tentang hal itu. Oke, terima kasih, Prof. Yuk. Terima kasih penjelasannya, Prof. Pertanyaan dari kolom chat dari Pak Oka, saya bacakan ya, Prof. Perkenalkan, saya Oka Sylvia dari Sumatera Utara. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana kita merencanakan perestribusian jangka panjang untuk limbah sebuah konstruksi? Semisalnya pabrikasi beton, Pak. Karena banyak saya lihat pabrik-pabrik beton dikatakan sekarang yang sangat padat ini itu dibangun di daerah-daerah padat penduduk. Dan apakah seperti itu pengkajian untuk gedung pabrik itu bisa dicek IMB atau SLF-nya? Jadi ini terkait dengan lokasi pabrik beton itu. Pabrik beton itu maksudnya prefabrikasi beton itu ya, beton-beton prefab itu ya, yang nantinya akan diletak, ya kalau ini mungkin tidak ada kaitannya dengan limbah ya, tetapi lebih ke izin untuk pembangunan pabrik beton tadi ya, karena kalau dirasa bahwa pabrik beton itu akan mencemari lingkungan, mengganggu lingkungan, ya maka harus ada penanganannya gitu ya. Kalau terkait dengan limbah yang akan dimanfaatkan, tadi bagaimana Bu Yanti? Iya Limbah yang benar, iya dimanfaatkan, benar Pak. betul Iya ya? seperti itu. Untuk limbah yang hasil dari produksi itu kan banyak kita lihat. Oke. Jadi bukan limbah bongkaran, tapi limbah yang dihasilkan oleh pabrik beton ya. Iya Ya, seperti itu Pak. kalau itu mungkin masalahnya nanti terkait dengan analisis AMDAL-nya gitu. Harus ada analisis AMDAL, analisis dampak lingkungan ya, yang harus dilakukan. Tentunya itu menjadi syarat untuk mendapatkan IMB kalau terkait dengan pabrik beton ya. Dan kalau memang menghasilkan limbah yang akan mengganggu lingkungannya, ya perlu ada proses pengolahannya gitu. Ya. Kalau tidak ada solusinya, maka IMB-nya saya rasa tidak bisa dikeluarkan gitu. Ya. Untuk kalau misalnya kita mau merencanakan pendistribusiannya jangka panjang itu gimana ya, Prof? Pendistribusian hasil itunya, hasil bongkaran itu ya? Iya, Limbah seperti bongkaran. itu, Prof. Iya, Prof. Jadi prosesnya tadi kan diidentifikasi dulu, mana yang bisa di reuse, mana yang bisa di recycle, mana yang harus dibuang gitu. Yang dimaksud pendistribusian itu adalah yang harus dibuang ya. Iya, seperti itu, Prof. Ya, kalau masalah jangka panjang, saya kurang menangkap maksudnya pendistribusian jangka panjang bagaimana ya? Maksudnya kan gini, Prof, ada sebagian beberapa pabrik tuh kan, karena di zaman sekarang tuh kan padat tuh penduduk kan, Prof, di daerah-daerah tertentu. Nah, pabrik itu berdiri di padat penduduk tersebut gitu. Kembali ke masalah pabrik ya, bukan masalah limbah pembongkaran ya, tapi limbah dari pabrik ya. Nah, limbah dari pabrik ya saya rasa tidak perlu tidak harus didistribusi jangka panjang ya, tetapi harus diselesaikan begitu.
Kalau limbah itu supaya tidak mencemari lingkungan, tidak mencemari lingkungan dalam arti lingkungan hidup kita maupun lingkungan dalam arti masyarakat di sekitarnya, gitu. Itu menjadi kewajiban dari pabrik itu untuk melakukan pengolahan agar limbahnya tidak akan mencemari lingkungan tadi, begitu. Seperti itu Ya. ya, Prof. Iya. Oke, Prof. Makasih penjelasannya Ibu Eka. Ibu Oka sudah jelas ya? Sudah, Mbak. Oke. Terima kasih, Prof. Yuk, Sama-sama. terima kasih. Prof, ada yang bertanya ini di kolom chat, Bapak Hendro. Pada umumnya limbah hasil bongkaran atau proses pembongkaran belum menjadi fokus penambah nilai aset. Kayaknya bukan pertanyaan deh, tapi pernyataan. Ibu Erni ada pertanyaan juga ini, Prof. Pak, untuk menghapus atau membuang limbah bongkaran gedung atau konstruksi ini, apakah juga harus melalui proses penghapusan aset? Maksudnya penghapusan aset bagaimana Ibu Erni? Ya, jadi di situ seperti tadi contohnya seperti kaca ataupun mungkin ada berupa masih bentuk kayu ataupun baja atau yang mestinya kan masih mempunyai nilai gitu ya Pak ya. Nah ini Ya. kan mestinya masih menjadi aset dari perusahaan tersebut, tapi sudah tidak digunakan lagi dan akan dibuang atau bagaimana. Nah ini kan mestinya masih ada di dalam pencatatan perusahaan tersebut gitu Pak. Nah ini apakah untuk membuang limbah tersebut harus tetap melalui proses penghapusan aset atau bagaimana untuk menghapus pencatatan di dalam perusahaan tersebut gitu? Kalau setahu saya pencatatan aset itu kan bangunannya ya. Tidak akan bahwa bangunan itu lalu dipecah-pecah lagi menjadi aset kaca, aset begitu ya, tapi aset berupa bangunan itu secara keseluruhan begitu. Nah, kalau kalau pemilik itu lalu kemudian mau membangun lagi, maka ya diusahakan supaya bagian-bagian bangunan itu tetap bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin begitu. Ya, jadi mestinya ini tidak terkait dengan penghapusan aset gitu ya, karena asetnya asetnya dihapus karena gedungnya dihancurkan begitu. Tapi tentunya tidak akan dilihat lagi komponen-komponennya, ada kaca, ada beton kan. Kalau kita punya bangunan kan tidak akan kita dicatat asetnya ada balok beton, ada kolom beton begitu ya Bu ya, setahu saya. Asetnya ya dicatat sebagai aset bangunan begitu. Kalau itu dihancurkan ya penghapusan aset bangunan itu tidak ada lagi. Baik Pak. Bagi saya kan seperti misalnya misalnya ini di kereta api misalnya Pak ya kan ada penggantian spare part atau apa seperti itu kan bekasnya ini kan mau dibuang gitu. Bekasnya ini mau dibuang. Nah, tapi seperti bekas-bekasnya ini sebelum dibuang kan harus ada proses dulu penghapusan seperti itu. Jadi setelah disetujui oleh pimpinan baru boleh dibuang seperti itu. Oh Nggak iya, begitu ya Pak ya? mungkin kasusnya beda ya Bu ya. Kalau di perkeretaapian itu kan komponen-komponennya itu memang bisa apa ya, tidak seperti gedung gitu ya. Gedung kan susah kalau baloknya, batu batanya mau dicatat sebagai aset ya. Asetnya ya aset gedung itu gitu. Jadi Nah, gedungnya ya Pak ya berarti ya. Aset identiknya gedung. adalah barang-barang yang ada di dalam gedung. Nah, itu kan dicatat terpisah Iya. itu. Seperti halnya kereta api tadi. Ya, kalau barang-barang kan kalau aset kereta api ya komponen-komponen tadi ya, tetapi kan tidak akan ada aset kaca jendela kereta api, saya rasa. Ya, Jadi gitu, Bu.
keseluruhan ya Pak ya, Ya, gedungnya berarti ya, keseluruhan, kecuali keseluruhan. barang-barang yang ada di dalamnya ya. Iya, Ya, begitu. iya. Baik Pak, terima kasih Ya, Pak. Ya, makasih penjelasannya Pak Haryanto. ya. Peserta seminar yang speakernya hidup, tolong dong dimatiin yang mic-nya hidup. Soalnya pas tanya jawab diskusi agak-agak ada suara yang mengganggu. Ya, makasih Pak Ceceng. Ada pertanyaan dari kolom chat Pak, Ya. dari Bapak Muhammad Yusnan. Limbah konstruksi sebagian besar diarahkan ke area disposal, tapi tidak tertutup kemungkinan pada masa yang akan datang menjadi area konstruksi, sehingga akan berdampak buruk pada tapak bangunan tersebut. Bagaimana solusi jangka panjangnya, Pak, terkait mutu lingkungan? Ya, jadi makanya pembuangannya juga harus diperhatikan begitu ya. Jadi kalau jadi gini ya, bahkan bongkaran bangunan itu kan bisa dibeli oleh orang yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk direuse dan sebagainya. Itu untuk apa sih istilahnya ya? Dalam bahasa Jawa itu untuk nablek lubang-lubang yang ada gitu. Jadi untuk nutup, kalau kita mau di site kita itu ada bagian yang mau ditutup, itu kan kita Urukan. menguruk. Itu kan kita membeli limbah bongkaran yang sudah tidak bisa direuse untuk menutup menguruk itu gitu ya. Nah, kalau begitu juga kalau itu tidak ada yang membeli lalu kita buang di satu tempat ya yang sesuai ketentuan yang ada, kalau nantinya mau dijadikan bangunan ya nggak masalah mestinya ya. Tapi ya itu tadi ya tentunya tidak boleh barang-barang yang membahayakan lalu dibuang begitu saja, itu yang jadi masalah. Maka diatur tadi di peraturan-peraturannya tadi. Iya, makasih penjelasannya Pak Haryanto. Ada yang raise hand, Pak Hendri David. Silakan Pak Hendri. Pak Hendri. Pak Hendri. Iya, silakan Pak. Suaranya nggak ada Pak Hendri. Suaranya tidak terdengar. Belum. Belum Halo? ada suaranya. Oh, udah Halo? ada. Oke. Baik, terima kasih. Dari diskusi ini tadi ada pertanyaan mengenai aset yang dihitung tadi. Menurut narasumber kan tidak nol ya, jadi terhadap bangunan ya. Tapi saya pernah kejadian itu, jadi setelah dibongkar itu baru dari pihak DPKD ya, yang di daerah itu dia datang menghitung. Jadi bongkaran-bongkaran terhadap misalnya kuda-kudanya, hitung ada berapa, ukuran berapa, terus pintunya ada berapa, jumlah berapa, begitu. Kemudian dibuat berita acara dan itu menjadi milik daerah. Jadi ada yang model seperti itu. Jadi tidak terhadap seluruh bangunan, tapi setelah dibongkar baru yang masih bisa dirupiahkan, artinya mereka akan menjadi aset daerah. Itu pemahaman saya yang pernah saya lakukan ya. Jadi dan tadi mungkin mengenai masalah spare part ya. Jadi kadang-kadang itu kan itu hubungannya dengan pemeriksaan ya. Jadi kadang-kadang dalam RAB itu misalnya ganti baru. Artinya harus ada, biasanya ditanyakan materialnya yang lama di mana kan gitu. Nah, itu mungkin yang barang yang mungkin tidak bisa kita hilangkan sebelum ada berita acara, atau mungkin setelah pemeriksaan ya baru bisa kita laporkan kalau itu ditanyakan. Mungkin seperti itu sih Bu, pemahaman saya ya. Terima kasih Bu. Waktu saya Ya, mungkin kembalikan. itu bangunannya milik milik Pak, milik Pemda ya, milik daerah ya, Pak.
Ya, sekolah-sekolah ya, Ya, kayak ya, sekolah-sekolah ya. ya. Itu kan milik daerah gitu kan. Ya, Sehingga itu menjadi haknya Pemda. Tapi kan ya betul. Ya, betul. ya, Jadi semua bangunan kan milik daerah. Pemda bukan milik sekolah ya. Ketika dibongkar itu ya milik Pemda kan gitu. ya. Iya. Jadi ya bukan terkait dengan penghapusan aset ya, tetapi terkait dengan itu menjadi hak siapa gitu. Ini terkait dengan pertanyaan berikutnya dari Pak Ruben ya. Eh, sebentar. Iya Pak, dari Pak Ruben. Yang terkait apakah hasil bongkaran itu merupakan milik kontraktor atau aset owner, Pak? Karena kadang menjadi masalah. Nah, seharusnya itu adalah milik owner, ya. Bahkan kan bisa saja sebelum diserahkan pada kontraktor yang membangun, ya, owner itu membongkar dulu dengan menggunakan kontraktor spesialis pembongkaran tadi, sehingga hasil bongkarannya yang menjadi hak dari ownernya begitu, ya. Apa kontraktor spesialis pembongkaran tadi kan dia menerima fee untuk membongkar. Atau bisa saja ada kesepakatan yang pernah saya tahu bahwa udah kamu bongkar, saya nggak perlu bayar, tapi itu hasil bongkarannya silahkan menjadi hak kamu begitu. Bisa saja gitu ya. Kalau owner merasa bahwa nilai dari bongkarannya itu tidaklah besar gitu ya. Tapi kalau owner ini melihat bahwa bongkarannya itu nilainya masih besar ya itu menjadi hak dia, si kontraktor spesialis pembongkaran ini hanya menerima fee saja. Itu tergantung dari kesepakatannya tentunya. Tapi pada prinsipnya kan itu hak owner. Iya Pak, makasih penjelasannya. Pak Henry David, sudah oke dengan penjelasan dari Pak Haryanto? Sudah. Ya. Nah, oke. Pertanyaan dari Pak Ruben yang kedua, Prof. Andai kata jadi milik kontraktor, maka kontraktornya harus memilah untuk bisa digunakan dalam pekerjaan pagar sementara atau timbunan dan lain-lain. Gitu ya, Prof? Ya, kalau itu sudah disepakati bahwa itu diserahkan kepada kontraktor, ya maka dia berhak untuk mau pakai hasil bongkarannya itu untuk apa saja gitu ya. Tetapi justru akan dipagari oleh peraturan yang ada. Tidak boleh kontraktor ini lalu memanfaatkan itu untuk hal-hal yang melanggar dari peraturan yang ada kan begitu. Tapi kalau untuk pagar sementara, untuk urukan ya nggak apa-apa. Ya. Makasih penjelasannya, Prof. Ini pertanyaan terakhir karena waktu kita sudah di ujung. Saya mau sedikit Ibu dari Ruben Ibu. Oh, Ruben, ya. Sudah jelas Pak Ruben ya? Gini, Prof, saya mau tanya lagi. Andai kata jadi miliknya kontraktor ya, Prof. Nah, itu kan kadang-kadang itu dalam pelaksanaan itu digantikan biasanya barang-barang yang bisa diambil oleh owner itu ya paling-paling kayak kayu, mungkin seng dan lain-lain. Nah, untuk biasanya hasil bongkaran bata sama beton itu biasanya ditinggalkan, Pak. Nah, Iya. itu penggunaannya untuk timbunan itu gimana, Pak? Apakah itu pembiayaan yang ada, Pak? Karena gini, Pak, karena dalam pelaksanaan itu kadang-kadang itu menjadi keuntungannya kontraktor gitu, Pak. Karena kontraktor yang membongkar gitu. Nah, untuk jadi hasil bongkaran itu digunakan untuk beberapa timbunan-timbunan minor atau mungkin timbunan-timbunan dasar gitu. Apakah itu menggantikan pembiayaan gitu? Pembiayaan rencana RAB, Pak. Makasih, Pak. Itu tergantung kesepakatannya dengan owner ya Pak ya. Jadi sebetulnya kalau owner, ya kalau bongkaran itu mau diminta ya kenapa toh itu tidak ada nilainya lagi bagi dia gitu. Kecuali yang tadi Bapak katakan ya kaca, misalnya seng atau apa yang masih bisa dimanfaatkan lagi. Tetapi kalau itu hanya berupa puing-puing yang sudah harus dibuang ya,
apalagi itu yang mau memanfaatkan kontraktor yang akan membangun bangunannya itu untuk proyek itu, ya mestinya harusnya diberikan oleh si owner itu gitu. Untuk kaitan dengan gimana Pak? Gimana? Melanggar untuk kaitannya dengan aturan gimana ya Pak? Gimana ya Prof? Aturan-aturan yang ada gitu. Apa tidak menabrak aturan gitu? Aturan apa maksudnya, Bang? Aturan yang mengatur kira-kira bahan bahan bekas lah istilahnya. Ya. Nah, itu ada aturan gitu ya. Kalau untuk timbunan kan enggak masalah, Pak. Sejauh Oh, itu memang bahan-bahan yang tidak membahayakan gitu ya. Kalau kontraktor sendiri tentunya kan tidak akan mau menimbun dengan bahan-bahan yang nantinya akan membuat bangunan itu menjadi misalnya tanahnya akan bermasalah dan sebagainya. Tapi kalau puing-puing bongkaran dari dinding, dari beton dipakai yang sudah hancur ya, kemudian dipakai untuk menimbun kan tentunya tidak masalah gitu ya. siap. Ya, terima kasih. Ya. Terakhir ini mau bertanya ke moderator. Izin Bu, Ya, ya. Ibu untuk yang eksekutif sumari itu seperti apa ya Bu? Makasih. Oh, nanti mungkin bisa dijelaskan dengan oleh operator. Oh ya. 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 Untuk hari ini sepertinya waktunya sudah cukup ya Pak ya. Tolong Pak Haryanto bisa memberikan closing statement. Ya, terima kasih Bu Yanti, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti seminar ini dari awal hingga akhir, dan saya senang sekali terjadi diskusi yang baik begitu ya. Saya juga mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini ada kekurangannya, juga dalam saya menjawab pertanyaan-pertanyaan ada yang dirasa kurang pas begitu ya. Saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kita diskusikan pada siang hari ini akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih untuk narasumber kita Pak Haryanto yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya pada hari ini. Terima kasih juga para peserta seminar yang sudah hadir pada hari ini untuk meluangkan waktu untuk mengikuti seminar hari ini. Acara ini diselenggarakan oleh Perkumpulan Tenaga Ahli Konstruksi Mandiri atau Pertama, serta didukung oleh P3SM. Saya Yanti Fakar yang ditugaskan oleh Asosiasi Pertama untuk menjadi moderator pada seminar pada siang hari ini. Mohon diri, mohon maaf untuk pertanyaan yang tidak bisa disampaikan ke Pak Haryanto atau dijelaskan oleh Pak Haryanto karena keterbatasan waktu. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk semua. Maaf. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semua. Terima kasih Pak Haryanto, terima kasih Terima para kasih. peserta. Selamat sore semuanya. Terima kasih kembali. Terima kasih Bapak Ibu, makasih. Semuanya. Ya, izin live ya. Ya. Terima kasih. Ya, Terima makasih. kasih semuanya. Dia dikirim jadi info. Terus tadi info sekarang dulunya nanti ada info. Iya, sudah ini.
Ibu moderator, mohon maaf belum diberhentikan ini Bu. Biar bisa di-download sertifikatnya.